Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan kita mohon istiqamah. Kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna dan Allah tidak lagi butuh rasul baru, tidak butuh lagi utusan yang baru. Maka sering kita mendengarkan khatib menyampaikan allazi la nabiyya ba'da, yang mana setelah nabi tidak ada lagi nabi yang Allah utus. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Lalu Nabi Isa alaihissalam kelak akan kembali Allah turunkan, yang tugasnya apa? Di antaranya membunuh Dajjal. Tapi Nabi Isa alaihissalam kelak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala Al-Imam Mahdi akan menjadi imam subuh dan didapati Nabi Isa alaihissalam datang, kemudian Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa alaihissalam tidak menjadi imam, tapi mempersilahkan umat Nabi Muhammad untuk menjadi imam bagi, termasuk diantaranya bagi Nabi Isa alaihissalam. Dan di sini menunjukkan bahwasanya sudah Allah tidak mengirimkan lagi nabi yang baru dengan risalah yang baru. Pada surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini di mana apa? Kata Allah, akmaltu lakum dinakum, sudah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan hanya Islam agama yang aku ridhai. Maka tidak ada istilah semua agama sama, tidak boleh. Karena Allah juga menyebutkan wa man yabtaghi ghairal islami dinan,
Dan siapa yang mencari agama selain Islam, kata Allah, falan yuqbala min, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Dan kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi. Salatnya seorang laki-laki secara berjamaah itu melebihi pahalanya, keutamaannya dibandingkan salatnya di rumahnya. Dan salatnya di rumahnya, lebih baik daripada salatnya di rumahnya atau di pasarnya, berbanding 27 derajat. Wadzalika anna ahadahum idza tawadda, yang demikian itu jika salah seorang di antara mereka berwudu di rumahnya, kemudian fa ahsanal wudu, kemudian dia sempurnakan, dia perbaiki wudunya, tsumma atal masjid, kemudian dia pergi ke masjid, la yanhazuhu illa shalah, dan tidak menjadikan orang ini berangkat dari rumahnya kecuali hanya dengan tujuan salat. La yuridu illa shalah, dia tidak menginginkan kecuali hanya untuk salat, pergi ke masjid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan satu langkah, kata Nabi, illa rufi'a lahu biha darajah, kecuali diangkat satu derajat untuknya, wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapus baginya satu dosa. Itu sekali langkah. Syaratnya pergi ke masjid, tujuannya hanya salat. Diniatkan perginya untuk salat. Kemudian dia berwudunya di rumah dengan wudu yang sempurna. Kemudian dia berangkat, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap langkah yang dia langkahkan, satu langkah diangkat satu derajat dan dihapus satu dosa. Itu satu. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke masjid. Fa idza dakhala al masjid kana fi shalah, dan apabila dia sudah masuk masjid, maka dia terus berada atau dianggap sedang salat. Maka natis salatu hiya tahbisuhu, selama dia berhenti di masjid ini dengan tujuan salat. Dan menunggu waktu ini juga dianggap apa? Dianggap dia sedang salat. Itu keuntungan yang kedua. Yang ketiga, yang pertama diangkat atau lebih bagus dibandingkan salatnya di rumah 27 derajat. Kemudian setiap langkahnya dari rumah itu satu derajat diangkat dan satu dosa dihapus. Kemudian setelah itu, setelah masuk masjid, dia dianggap salat walaupun dia tidak salat. Yang keempat, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fi, dan malaikat terus mendoakan untuknya selama dia berada di tempat salatnya. Apa doanya? Malaikat selalu mendoakan, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Keuntungan yang luar biasa. Malam yu'dhi fihi, selama dia tidak mengganggu orang lain di masjid. Tidak ada khaza, soffat, softo, tidak ada. Tidak ada usil kepada saudaranya. Atau malam
yuhdits fihi, atau selama wudunya belum batal. Jadi ini keuntungan yang luar biasa. Tanpa kita sholat, hanya menunggu waktu sholat, dianggap kita sedang mengerjakan sholat dan mendapatkan doa dari malaikat. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan malaikat itu, mulai awal Allah ciptakan, mereka sudah punya tugas masing-masing. Ada yang tugasnya malaikat ini Allah kirim khusus untuk mendoakan orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat ini dan keistimewaan menjenguk orang sakit, tidaklah seseorang menjenguk seorang yang sedang sakit, orang muslim sedang sakit, dia jenguk di pagi hari, maka tidak lain malaikat, jumlahnya 70.000 malaikat mendoakan dia sampai waktu sore. Dan tidaklah seseorang menjenguk orang sakit di sore hari, melainkan 70.000 malaikat mendoakan dia sampai waktu besok paginya. Ada lagi nanti malaikat yang tugasnya mencari majelis taklim seperti ini. Tugasnya hanya mencari majelis taklim dan ikut duduk mendengarkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bagaimana malaikat ini ketika mendengarkan majelis. Ketika ada majelis taklim, mereka teriak memanggil kawan-kawannya malaikat. Wahai malaikat, ayo di situ ada majelis taklim. Datang. Dan Nabi memberikan gambaran bahwasanya malaikat ini terus bertumpuk-tumpuk sampai tinggi. Setelah selesai, malaikat kembali dan Allah bertanya. Bukan Allah tidak tahu. Allah tahu, kemudian Allah bertanya, wahai malaikat, min aina antum? Dari mana kalian? Kata malaikat, kami dari majelis fulan. Apa yang mereka kerjakan? Mereka bertasbih kepadamu ya Allah. Mereka bertahmid kepadamu ya Allah. Mereka apa lagi? Memujimu ya Allah. Kemudian setelah itu Allah bertanya lagi, apa yang mereka inginkan? Mereka itu ingin ya Allah agar Engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Karena selalu pembukaan saja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan kita juga memohon perlindungan dari keburukan jiwa kita sendiri. Maka di situ kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikat, aku ampuni dosa-dosa mereka. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Rabb, wahai Tuhanku, di situ ada yang hadir di majelis taklim, tapi dia ini tidak mendengarkan. Dia ini tujuannya hanya duduk, mungkin ada kawannya di situ dia menunggu, atau mau menagih hutang. Oh, ini yang ditagih hutang biasanya datang majelis taklim. Yang punya ini datang ke majelis taklim, tujuannya apa? Menunggu orang yang punya hutang ini ditunggu di majelis taklim ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemuliaan majelis tersebut, aku juga mengampuni orang itu. Ini hanya duduk saja di majelis taklim. Maka berbeda antara duduk di majelis taklim dengan mendengarkan kajian melalui HP. Apa bedanya? Bedanya kita tidak dapat doa dari malaikat kalau kita mendengarkan taklimnya dari HP. Kemudian majelis ini Allah berikan dan disebutkan malaikat meletakkan sayapnya bentuk keridhaan mereka terhadap majelis ini. Istimewa. Itu tugas malaikat. Ada lagi tugas malaikat itu yang tugasnya Allah ciptakan hanya mendoakan orang yang berdoa untuk orang lain. Jadi katakanlah ada saudara kita yang sedang sakit atau kita ini sedang sakit.
atau kita dalam kesulitan. Teman kita juga sedang dalam kesulitan. Karena dia kalau berdoa sendiri, ya Allah, mudahkan urusanku. Ya Allah, masukkan anakku di sekolah yang bagus, yang murah tapi bagus. Berikan dia kebebasan, beasiswa dan seterusnya. Dia mengharap itu. Kalau dia berdoa begitu mungkin tidak dikabulkan. Dia pakai cara. Dia pakai, ya Allah, tetanggaku ini anaknya sedang cari sekolah. Berikan anaknya itu sekolahan yang murah, yang bagus, dan dia diberikan beasiswa sampai selesai. Mendengar ini, ada malaikat yang tugasnya berdoa, amin. Dan bagimu seperti apa yang kau minta untuk saudaramu. Jadi dia menggunakan cara itu supaya malaikat yang mendoakan. Ini malaikat yang Allah ciptakan. Ada lagi malaikat ini yang selalu mendoakan, apalagi ini sekarang orang tua itu doanya matbul. Atau kita ini biasanya Biasanya ketika anak kita nakal, orang tua ngomong nakal hari ini, malaikat berhenti, amin. Ayo. Orang Jawa biasanya ngomongnya wali lewat. Ya, Pak, dengar istilah wali lewat. Wali lewat itu malaikat yang lalu lalang. Kemudian kalau ada orang berdoa, dia berhenti mengucapkan amin. Ngomong, jangan keluar, nanti kamu di sana kecelakaan. Malaikat berhenti, amin. Apa? Ini malaikat kalau sudah berdoa Allah kabulkan. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat itu senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Nanti buka surat Ghafir, bagaimana Allah ciptakan malaikat itu yang tugasnya memohonkan ampun. Kemudian minta kepada Allah agar orang mukmin itu dan anak keturunannya, istrinya, kemudian anak-anaknya, cucunya, ayahnya, kakeknya, semuanya diampuni oleh Allah. Semuanya dijaga dan diselamatkan dari keburukan dan diselamatkan dari api neraka. Itu malaikat berdoa. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk itu. Dan bagi laki-laki yang terbagus tempatnya adalah di mana untuk sholat? Di rumah atau di masjid. Di masjid. Tapi usahakan rumah ini juga kebagian sholat kita, sholat sunnah di rumah. Jangan dijadikan rumah kita ini sebagai kuburan. Sholatnya di masjid terus. Iya, tapi rumahnya tidak pernah digunakan sholat sunnah. Ngajinya juga di masjid, lah rumahnya kapan kebagian? Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kuburan itu tidak digunakan untuk sholat 5 waktu, tidak digunakan untuk baca Al-Quran. Baca Qurannya di masjid atau di rumah. Nawwiru buyutakum. Nawwiru buyutakum. Cahayailah rumah kalian. Dengan apa? Bis-shalah. Dengan sholat. Sholatnya sholat sunnah. Wa qiraatil Qur'an, dan bacaan Al-Quran. Bukan menyalakan MP3 Al-Quran. Jangan. Yang penting itu orangnya yang mengaji, bukan MP3. Nanti ada orang kemasukan disetelkan MP3, ya tidak ada reaksinya. Bacakan. Bukan dipasangkan Al-Quran, tapi dibacakan Al-Quran. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalu." Ada 3 orang laki-laki yang sebelum kalian, umat sebelum kalian, kata Nabi. Mereka pergi kemudian sampai kemalaman dan harus tinggal di gua. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Kemudian tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding dari gunung dan menutupi pintu goa tersebut. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Kita perhatikan ma'asyiral muslimin. 3 orang ini begitu dalam kesulitan, apa yang mereka usahakan? Tidak teriak-teriak, tolong, tolong, tidak. Langsung mereka mengatakan, sesungguhnya tidak bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali satu. Kalian berdoa kepada Allah. Luar biasa. Tidak nunggu apa? Mobil untuk ngatrol, tidak. Tapi langsung mengambil sikap supaya berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan menggunakan tawassul dengan amal saleh. Boleh tidak tawassul? Tawassul boleh apa tidak? Tawassul boleh apa tidak? Boleh. Dalilnya ada. Kalau ngomong boleh harus ada dalilnya. Ada dalilnya. Tawassul. Iya, dalilnya mana tawassul? Ada enggak? Ada? Ada. Dari Al-Quran atau hadis? Ada Al-Quran, dah hafal. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, yang pertama bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilata, dan cari al-wasilah untuk kepada Allah. Maka tawassul ini disebutkan dalam kitab tauhid. Ada tawassul, at-tawassul al-masyru' yang diperintah, yang disyariatkan, dan ada at-tawassul al-mamnu', tawassul yang dilarang. Kita berbicara tentang tawassul al-masyru' yang diperintahkan. Apa tawassul yang diperintahkan? Yang pertama, at-tawassulu bi asma'illahil husna wa sifatihil ula. Tawassul dengan menggunakan asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Contohnya, ya Rahman irhamna, ya Rahim irhamna, ya Ghaffar ighfir lana dzunubana, ya Fattah ya Razzaq. Ini paling hafal pedagang ini. Ya Fattah ya Razzaq iftah lana abwaaba rizqika, bukakan untuk kami pintu-pintu rizkimu. Ya Jabbar, ya Qahar, ya Mannan, ya Latif. Itu apa? Asmaul husna digunakan untuk sarana tawassul kepada Allah. Kemudian yang kedua, at-tawassulu bi al-a'mal as-salihah. Tawassul dengan amal-amal saleh. Tawassul dengan amal soleh boleh? Boleh. Nanti alasannya kok ngundat-ngundat. Kan begitu. Alasannya ngundat-ngundat. Ngundat-ngundat kepada Allah boleh? Boleh. Ngundat kepada manusia setelah kita beri itu yang tidak boleh. Ngundat kepada manusia Allah katakan
la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian rusak apa? Sedekah kalian dengan alman. Alman itu undat-undat. Wal adza itu menyakiti. Dan Allah katakan qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, wa maghfirah, dan permintaan ampun atau maaf, khairun apa? Khairun lebih baik min sadaqatin dari sedekah yatba'uha adza yang diikutkan dengan menyakiti orang yang menerima. Nah, kita kembali ma'asyiral muslimin. Kita doa kepada Allah itu memaksa boleh apa tidak? Boleh. Memaksa boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu tergesa-gesa dalam berdoa. Aku sudah berdoa, Allah tidak mengabulkan doa saya. Ini tidak boleh. Tapi Nabi katakan, innallaha yuhibbul mulihhina fid du'a. Sesungguhnya Allah itu cinta orang-orang yang suka maksa kalau doa. Maksa itu ya seperti anak kecil lah kalau minta kepada orang tuanya, merengek. Merengek-rengek minta kepada orang tuanya. Minta permen itu merengek-rengek. Batuk, minta coklat tidak boleh, terus merengek-rengek maksa supaya orang tuanya ngasih coklat. Orang tuanya akhirnya ngasih. Allah berbeda dengan makhluknya. Makhluk Allah itu kalau diminta, pertama senang. Tidak apa-apa, besok datang lagi. Yang kedua kali masih senang, ketiga kali terus-terusan, iki manis yang teko. Paling minta ngajukan proposal lagi, jaluk bantuan. Awalnya datang enggak apa-apa, saya bantu. 10 kali berubah. Dan Allah Subhanahu wa taala berbalik. Allah kalau tidak diminta, Allah murka. Allah Subhanahu wa taala itu tidak habis-habis rezekinya. Sampai Allah katakan, kalau seluruh makhluk dari yang pertama Allah ciptakan sampai terakhir dikumpulkan di satu tempat yang tinggi jadi satu, setiap orang minta dan Allah kabulkan tiap orang sesuai permintaannya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah berkurang dari kekayaanku kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke lautan kemudian diangkat, ada yang netes. Itu saja yang habis. Sisanya lautan masih banyak. Kenapa tidak minta kepada Allah? Kenapa minta penglaris? Kenapa minta kepada yang miskin? Minta itu kepada yang kaya. Minta kepada dukun. Dukunnya minta bayaran. Ya. Dukun kaya dari mana? Dari pasiennya. Pasien datang ke sana, minta kepada Allah. Minta kepada Allah yang Maha Kaya. Allah selalu menunggu. Tapi kita yang tidak mau minta. Dan Allah murka kepada orang yang tidak mau minta kepada Allah. Qala rajulun minhum. Salah seorang di antara mereka mengatakan, ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, qala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran. Jadi yang satu kan 3 orang, yang satu mengatakan, ya Allah, aku ini memiliki 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Dan aku tidak pernah memberikan harta atau makanan kepada anakku, istriku atau budakku mendahului dari orang tua. Jadi selalu orang tuaku yang aku berikan. Sampai pada satu hari, dan dia punya kambing, kemudian dia juga mencari kayu bakar.
Sekali waktu dia mengambil kayu bakarnya agak jauh sehingga pulangnya agak malam. Kemudian dia merah susu kambing. Setelah itu datang ke kamar ibunya, akan memberikan minum susu kepada keduanya. Ternyata keduanya sedang tertidur. Dan kata laki-laki ini, aku tidak mau membangunkannya. Aku tidak mau membangunkannya. Aku menunggu sampai mereka berdua bangun. Sementara, ya Rabb, anakku sedang kelaparan. Dan mereka ada di bawah kakiku dengan minta, Abah lapar. Pak lapar. Tapi kata laki-laki ini, aku tidak memberikannya sebelum aku memberikan kepada kedua orang tuaku. Dan hampir fajar terbit, terbangunlah keduanya, kemudian aku berikan kepada keduanya. Baru setelah itu aku berikan kepada anak-anakku. Luar biasa ma'asyiral muslimin. 1,1 juta sekarang. Ada seperti itu? Tidak ada. Hasil kerja kemana dulu uangnya? Kemana dulu? Ke keluarga dulu, ke istri, ke anak-anak. Ke orang tuanya sisa-sisa. Itu pun yang ada sekarang sisa-sisa mau diserahkan, istrinya ngomong lagi, masih kurang untuk anak-anak. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kemudian laki-laki itu mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ya Allah, kalau memang aku mengerjakan ini benar-benar mengharapkan ridhamu ya Allah, maka bukakan dari kami batu ini yang menutupi pintu goa ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Batu ini bergeser, tapi masih belum bisa keluar. Yang satu lagi mengatakan, giliran yang satunya, dia mengatakan, wahai Tuhanku, aku ini punya seorang anak perempuan dari pamanku, sepupu. Dia cantik. Dan aku sangat menyukai orang ini. Sehingga aku ingin berbuat zina dengannya. Tapi ternyata dia selalu menolak. Sampai ketika mengalami musim paceklik, perempuan ini datang lagi kepadaku. Datang kepadaku dengan kebutuhan 120 dinar. Maka aku mau memberikannya dengan syarat dia mau melakukan hubungan suami istri dengan aku. Dan ketika dikatakan, dan ketika aku duduk di antara kedua paha wanita tersebut, maka wanita ini mengatakan kepadaku, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ini dalam kondisi seperti itu, dan perempuan ini mengatakan ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Jangan engkau, kalau bahasa kita, bahasa yang enak bahasa kita, jangan merusak segel kecuali dengan cara yang benar. Artinya saya mau, tapi yang sah. Kemudian laki-laki ini mengatakan, fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya. Aku tinggalkan perempuan tersebut. Padahal perempuan ini aku suka dengannya, tapi aku tinggalkan. Karena apa? Karena wanita ini menakut-nakuti aku denganmu ya Allah. Dan 120 dinar ini dia bawa dan saya biarkan.
Kemudian dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik. Wahai Tuhanku, kalau memang aku berbuat itu hanya mengharapkan ridha darimu, maka biarkan pintu ini terbuka. Dan ternyata pintu ini terbuka, tapi masih belum cukup. Ini yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan diterimanya amal oleh Allah, yang pertama satu, ikhlas. Ini yang dua-duanya ikhlas. Tidak mengharapkan apa-apa kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan, Allahumma sta'jartu ujara. Wahai Tuhanku, aku ini telah menggunakan tenaga pekerja. Kemudian sudah aku bayar setiap mereka kecuali satu orang yang meninggalkan upahnya. Ketika pegawaiku ini pergi, uang ini aku putar sampai menghasilkan banyak onta, menghasilkan banyak domba, menghasilkan banyak kekayaan. Kemudian pada waktu yang harta ini sudah banyak, laki-laki ini datang kepadaku dengan mengatakan, wahai hamba Allah, aku minta hakku yang dulu, aku kerja di sini belum aku ambil. Apa kata laki-laki ini tadi? Dia mengatakan, wahai fulan, semua onta ini semua termasuk tanah ini adalah hartamu semua. Kata laki-laki ini, jangan menghina aku, padahal uangku hanya sedikit. Kata laki-laki ini, aku putar, dan semua yang ada di depanmu ini adalah punyamu. Laki-laki ini akhirnya mengambil semuanya dan tidak memberikan sedikit pun untuk orang yang bekerja. Ya Rabb, Allahumma ya Allah, kalau memang aku kerjakan ini hanya mengharap ridhamu ya Allah, maka biarkan batu ini menggelinding. Akhirnya batu ini menggeser dan ketiga-tiganya bisa keluar. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bentuk Allah menerima amal ini, kalau amal ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk riya. Maka kita dianjurkan, sudahlah, kita ini harus punya satu amalan yang rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Apa yang sudah kita punya. Tadi 3 orang ini punya dan menunjukkan satu-satu kepada Allah. Dan bukan riya kepada saudaranya, bukan. Tapi dia kerjakan karena apa? Karena digunakan untuk tawassul kepada Allah dengan amal soleh. Ini bentuk diperbolehkan tawassul dengan amal soleh. Dan kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, ada faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah fadilatul iffa 'anil zina, yaitu keutamaan menjaga diri dari perbuatan zina. Bahkan termasuk di antara keutamaannya adalah ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari, tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyebutkan wa rajulun, dan seorang laki-laki, da'atuhum ra'atun, dipanggil oleh seorang wanita, zatu mansibin wa jamal. Wanita yang manggil ini punya kedudukan dan cantik. Kemudian laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ditinggal perempuan ini. Ini termasuk di antara 7 orang atau salah satu dari 7 orang yang diberikan naungan pada hari, tidak ada naungan pada hari itu. Kapan? Hari itu kapan? Yaitu di padang mahsyar. Bagaimana kondisinya? Kondisinya adalah Allah katakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, dan langit-langitnya diganti oleh Allah dengan langit yang lain.
Artinya bumi ini akan hancur. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idzan nujum, dan apabila bintang-bintang inkadarat, berjatuhan. Ini semua bentuk kejadian pada hari kiamat. Setelah ditiup trompet yang ke satu atau yang kedua. Trompet yang ke satu itu ditiupkan oleh malaikat. Itu adalah semua yang ada di muka bumi dan di langit-langit, semuanya mati kecuali Allah dan kecuali orang yang diberi izin oleh Allah untuk tidak mati. Ada yang menyebutkan bahwasanya Musa alaihi salam tidak termasuk yang mati karena sudah pernah pingsan pada waktu ingin melihat Allah. Sehingga dikatakan Nabi Musa alaihi salam tidak termasuk yang mati, wallahu a'lam. Kemudian jarak 40. Nabi tidak menyebutkan 40 apa antara tiupan pertama dan kedua. Pada tiupan yang kedua, apa kata Allah? Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Pada tiupan trompet yang kedua, tiba-tiba mereka semua ini bangun bangkit dan dari kuburnya, dan kemudian mereka berkumpul di satu tempat yang terbuka dalam kondisi seperti waktu dilahirkan. Tidak ada tidak berpakaian, kemudian tidak bersunat, belum sunat, kemudian tidak beralaskan kaki. Pada waktu itu matahari didekatkan oleh Allah sejarak 1 mil. Mil yang dimaksud adalah, ada yang mengatakan mil ini ukuran jarak, ada yang mengatakan mil ini adalah seperti yang biasa dikasih celah itu. Hanya sebatas itu saja jaraknya dengan matahari. Sangat dekat. Ketika didekatkan itu, maka matahari ini membakar lemak. Kemudian lemaknya ini turun ke bawah kakinya sampai 70 jengkal ke bawah, kemudian terus naik. Ada yang keringatnya nanti itu sampai mata kaki. Ada yang keringatnya sampai betis, ada keringatnya sampai ke pinggang, ada yang mereka tenggelam dengan keringatnya. Semua tergantung dari amal perbuatan. Dan di sini dikatakan pada hari itu ada 7 golongan. Di antaranya wasyabun, pemuda yang hatinya mu'allaq bil masajid. Bukan orang tua. Bukan orang tua yang hatinya terpaut di masjid. Pemuda yang hatinya terpaut di masjid. Kalau orang tua hatinya tidak terpaut di masjid, itu tanda tanya. Tapi kalau pemuda hatinya terpaut di masjid, ini istimewa. Di saat pemuda ini punya kekuatan yang lebih, punya emosi yang tinggi, punya hasrat yang tinggi, punya kemampuan, punya kekuatan, daya fikir yang cepat, semuanya itu punya pada pemuda. Tapi ketika hati pemuda ini terpaut dengan masjid, janji Allah Subhanahu wa taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari 7 golongan yang mendapatkan naungan, di mana hari itu tidak ada naungan sedikit pun. Tidak ada tempat untuk bernaung, berteduh, tidak ada. Dan semua dikumpulkan ma'asyiral muslimin. Sehingga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau kita dikumpulkan dalam keadaan telanjang, malu kita." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh hari itu hari yang sangat berat, sehingga tidak lagi sempat orang mau melihat kondisi orang lain. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu setiap orang lari dari saudaranya, lari dari ibunya,
lari dari ayahnya. Lari dari siapa lagi? Dari istrinya. Lari dari siapa? Anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan setiap orang mencari siapa yang bisa digunakan untuk tebusan supaya dia bisa selamat dari api neraka. Itu tiap orang. Setiap orang mencari siapa yang bisa digunakan sebagai tebusan, yang penting dirinya selamat dari api neraka. Itu pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak membahas tentang bab itu. Kalau membahas tentang bab itu, tidak tahu apa perlu di waktu yang lain kita membahas tentang kehidupan setelah kematian, atau cukup membahas tentang kehidupan di alam barzakh, alam kubur, yang ada sebagian orang tidak meyakini dengan kehidupan di kubur, tidak yakin, sampai ada seorang yang dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, anaknya ada berapa anak itu, wahai anakku, kalau aku nanti mati, tolong bakar ayahmu. Setelah itu, setelah kalian bakar, kemudian tulangnya tumbuk sampai halus. Kemudian kumpulkan jadi satu. Kemudian ketika musim angin yang kencang, pergi kalian ke tengah laut, taburkan. Dengan keyakinan dia, kalau sudah dalam kondisi gitu tidak mungkin hidup kembali. Setelah meninggal dikerjakan apa yang diperintahkan ayahnya. Setelah itu dikerjakan dan dilempar. Ketika dilemparkan, Allah Subhanahu wa taala langsung menghidupkan kembali orang ini. Allah hidupkan, langsung bangun. Jadi yang sudah dibakar, sudah ditumbuk, tulang belulangnya dilempar dengan harapan kena angin, dia mengatakan tidak mungkin bisa terkumpul lagi, tidak mungkin hidup lagi. Ternyata dengan izin Allah, dan Allah membangkitkan, dikumpulkan semuanya dan bangkit. Ini sudah meninggal, keheranan. Ya Rabb, bagaimana aku bisa bangun? Bagaimana aku hidup kembali? Kata Allah, wahai hambaku, kenapa? Apa yang kau berbuat? Kata hamba ini, ya Rabb, karena rasa takutku kepadamu, banyaknya dosaku kepadamu. Aku tidak sanggup kalau aku dibangkitkan kemudian aku mempertanggungjawabkan semua amal perbuatanku. Dosaku banyak ya Rabb. Dalam hadis itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa hamba tersebut karena rasa takutnya kepada Allah. Jadi banyak masyarakat muslimin, kalau kita membahas tentang masalah itu, satu bisa memunculkan rasa takut kita kepada Allah. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam kubur itu mempersiapkan malaikat yang buta, tuli, bisu. Tugasnya hanya menyiksa orang yang ahli maksiat di dalam kubur. Kenapa harus tuli? Kenapa harus bisu? Kenapa harus buta? Supaya ketika menyiksa dia tidak melihat bentuknya. Kata Nabi, alat pukul yang digunakan untuk menyiksa itu, kalau dipukulkan ke gunung bumi ini, gunungnya akan hancur lebur habis. Itu disiksakan. Sekali pukul hancur. Yang mukul tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak bisa bicara. Yang penting selesai dikasih isyarat tinggal pukul. Tidak bisa melihat, tidak melihat kondisinya. Tidak bisa berbicara sehingga tidak ada negosiasi lagi. Dan tidak bisa mendengar, dia tidak mendengarkan teriakan. Dan tidak ada yang bisa mendengarkan teriakan dalam kubur. Dari jin dan manusia, yang bisa hanya makhluk yang lain.
Dan ini ma'asyiral muslim rahimakumullah, itu kalau kita melihat orang-orang yang diberi Al-Quran dan tidak mau baca Al-Quran, itu setiap hari siksaannya itu adalah orang ini dibaringkan, kemudian malaikat yang tugasnya menyiksa itu mengambil batu, dia lemparkan ke atas kepalanya. Sekali lempar itu kepalanya sudah hancur. Kemudian batu ini menggelinding. Ketika malaikat ini tadi yang menyiksa tadi mengambil batu, sampai di hadapan orang ini kepalanya utuh kembali, dilempar lagi terus. Dan itu baru dikubur. Nanti di neraka lagi Allah mengatakan kepada api, ya nar, wahai api, kuli, makanlah. Apa yang dimakan? Makan, bakar kulitnya, tapi jangan sampai mati. Bakar tulangnya, jangan sampai mati. Diberikan minumannya itu sangat panas. Kalau diminumkan, kata Allah, tuqatti am'a'ahum, itu bisa memotong-motong ususnya. Dan kemudian ada lagi minuman yang panas ini dituangkan di atas kepalanya. Kemudian semua kulit, daging serta ususnya semuanya rontok. Dan tidak mati, kata Allah. Tidak mati. Maka sampai ada pembicaraan antara penghuni neraka dengan malaikat. Yang pertama dia mintakan kepada Allah, kepada Tuhanmu supaya kita dihidupkan kembali. Tidak mungkin. Innakum makithun, kalian tinggal di sana. Bertanya lagi, wahai malaikat, minta kepada Tuhanmu supaya kami dibunuh, dimatikan. Tidak bisa. Kalian harus tetap hidup dalam siksaan. Minta lagi kepada malaikat, wahai malaikat, mintakan kepada Allah supaya meringankan siksaan kita setengah hari saja. Kata malaikat, tidak. Itu semua akan dipertanggungjawabkan, semuanya, apa saja. Lembaran amal, mulai kita masuk balik, malaikat mencatat semua amal perbuatan. Satu kata Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap kecuali ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat. Lembaran amal yang digunakan mencatat itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu lembarnya ini lebarnya sejauh mata memandang, dan semua tulisan amal perbuatan. Mulai kita bangun, kita berdoa, tidak berdoa dicatat, bangun tidak berdoa. Apalagi baca Quran, tidak baca Quran. Pertama buka televisi, yang dibuka apa? Berita-berita tentang selebriti. Semuanya itu dosa. Kemudian suaminya pergi, dia tidak bisa menjaga dirinya. Kemudian suaminya keluar mencari rezekinya bukan dari yang halal, matanya diumbar dan seterusnya. Semuanya tiap orang punya 3 malaikat. Yang 2 mencatat, yang satu ini termasuk penjaga orang ini, karena ada bisikan-bisikan yang selalu mengajak kepada perbuatan buruk, diberikan malaikat yang juga membisikkan kepada kebaikan. Yang 2 hanya mencatat setiap orang, dan nanti di hadapan Allah semua lembaran amal ini dibacakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hiburan bagi kita, yaitu kata Nabi, kullu ummati mu'afa, setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah kecuali satu, al-mujahirin. Siapa mujahirin? Mujahirin itu orang yang terang-terangan melakukan dosa, terang-terangan dia bermaksiat, minum khamar terang-terangan, berjudi terang-terangan, makan riba terang-terangan. Ini tidak dapat ampunan dari Allah kalau dia mati. Yang kedua siapa lagi?
Yang kedua yang termasuk adalah orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Tidak ada orang yang tahu kemudian dia bongkar. Wah, semalam saya minum 1 seloki. Semalam saya gendaan. Semalam saya bermaksiat. Semalam saya masuk diskotik. Semalam saya ini. Yang awalnya tidak ada orang tahu, tapi dia bongkar. Ini termasuk mujahir. Dan pesan kita selalu kita sampaikan kepada teman-teman yang hijrah, yang sudah hijrah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua juga berubah. Hijrah itu satu di antaranya meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Hijrah itu meninggalkan perbuatan maksiat kepada perbuatan taat kepada Allah. Kalau sudah berubah semua, yang dulunya tidak sholat 5 waktu kemudian sholat 5 waktu, yang dulunya mungkin merokok sekarang taubat sudah tidak merokok, yang dulunya hobi musik kemudian sekarang sudah taubat tidak suka musik, dan seterusnya, beralih kepada kebaikan semuanya. Satu, jangan pernah ngomong dulu sebelum saya hijrah. Ini setan. Supaya apa? Kita sebutkan lagi kesalahan kita. Sayang. Kesalahan ini yang mungkin Allah sudah ampuni semua, kita bongkar lagi. Dulu saya masih belum dapat hidayah, saya minum khamar. Kenapa harus dibuka? Kenapa harus dibuka? Dulu sebelum saya nikah, saya dulu pacaran, waktu itu saya tidak mengerti. Kenapa harus dibuka? Dulu saya masih suka adu ayam, kenapa harus dibuka lagi? Ini kemungkinan dosa-dosa ini antara kita dengan Allah. Kalau kita bisa menutup semua maksiat kita di hadapan manusia, kemudian kita menghadap Allah dengan banyak dosa yang kita pikul, dengan lembaran amal yang semuanya banyak dosanya, ibadahnya hanya sedikit, Allah berkata, wahai hambaku fulan, kau hari ini berbuat ini, kau menipu orang. Hamba ini mengatakan, iya ya Allah. Kau fitnah orang, iya ya Allah. Kau tidak sholat di tepat waktu, iya ya Allah. Kau begini, iya. Semua dosa diakui. Maka hamba ini hanya berkata lah, kalau semuanya begini dia akan masuk neraka. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya. Dulu di dunia aku sudah menutup semua aibmu. Semua maksiatmu aku tutup. Kenapa? Karena aku menutup. Karena kita menutup, Allah menutup. Dan kemudian di hari kiamat Allah mengatakan, setelah itu satartuha 'alaika fid dunya. Di dunia sudah aku tutup, aku rahasiakan. Dan hari ini semua dosamu aku ampuni. Maka kata Allah, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka inilah orang-orang yang semua perbuatan buruknya diganti dengan kebaikan. Maka Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitung aku ini dengan hitungan yang mudah. Hitungan yang mudah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang datang dengan membawa perbuatan dosa di hadapan Allah di lembaran amal yang jumlahnya 99, dan dia sudah yakin ini dia akan masuk neraka karena perbuatan dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti semuanya dan mengatakan kepada hambanya, wahai hambaku, lihat ini lembaran amalmu, semua keburukan diganti dengan kebaikan. Itu hisab yasir, ditanya tapi tidak disiksa oleh Allah. Karena dia mengakui, karena dia tidak membuka aib. Jadi jangan sampai kita membuka masa lalu kita di hadapan manusia. Cukup. Sampai dalam kitab ini disebutkan kalau sampai ada orang melakukan perbuatan dosa besar yang sampai kepada harus mendapatkan had siksaan. Contoh minum khamar, dia harus dicambuk berapa kali? Minum khamar dicambuk berapa kali? 80. Di zaman Nabi, ketika seorang minum khamar dihadapkan kepada Nabi, Nabi hanya mengatakan kepada sahabatnya, idribu, pukul dia. Hanya sebatas mukul. Selesai Nabi mengatakan cukup. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq
ditentukan dibatasi sebanyak 40 cambuk di zaman Abu Bakar. Di zaman Umar bin Khattab, karena sudah banyak orang masuk Islam dan banyak orang-orang minum khamar, maka Umar bin Khattab memanggil Abdurrahman bin Auf untuk bermusyawarah. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, ambil untuk cambukan minum khamar itu sama dengan batasan had yang paling ringan, yaitu menuduh orang baik-baik dengan perbuatan zina, atau dia menuduh orang berbuat zina tidak mendatangkan saksi, yaitu dicambuk dengan 80 kali cambuk. Kalau sampai itu orang ingin supaya Allah mengampuni, menghapus dosa perbuatan ini, dia bisa datang ke hakim, ke ulil amr. Ulil amr untuk orang Islam itu adalah dua. Yang pertama yang megang pemerintahan, yang kedua megang urusan agama. Datang kepada yang urusan agama, dia mengatakan, wahai wali, saya ini telah berbuat ini, silahkan Anda cambuk saya. Itu boleh, karena hanya dengan orang ini dan urusannya, supaya apa? Yang punya hak untuk mencambuk ya ini. Maka dia mengatakan, menyampaikan itu supaya dicambuk, supaya urusan dunia selesai. Tapi kalau tidak, dia tidak boleh mengatakan kepada siapapun, kecuali dia rahasiakan, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Insyaallah sudah sampai 7:30 kurang 10. Insyaallah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadikan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin kita menjauhkan diri dari berbuat maksiat semaksimal mungkin yang kita bisa kerjakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita wa la aqiman illa razaqta wa la huzzaban illa zawajta ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا سؤالا إلا أعطيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.